Oke, mulai. Oke, hari ini kita akan membahas tentang API Auto Loop System, atau lebih tepatnya API Single Line Parallel System. Ini adalah modul miniaturnya. Jadi kalau kita lihat pemasangan di alat berat itu kurang lebih seperti ini. Hanya saja di sini kita langsung tempatkan dua jenis pompa yang kita punya. API Single Line Parallel System yang kita punya saat ini itu masih memproduksi dengan hydraulic drive system, artinya sumber penggeraknya hidrolik, bukan pneumatik dan bukan juga elektrik. Di sini ada beberapa komponen yang akan saya kenalkan sebelum kita lanjut ke bagaimana sistem ini bekerja. Terlihat di sini ada dua sistem, dua pompa. Jadi kenapa saya pasang dua pompa? Karena untuk API hydraulic pumpnya kita memang punya dua pompa. Yang pertama kita kenal dengan istilah power chip. Kemudian kita kenal juga dengan istilah dengan nama Power Ranger. Kedua-duanya secara fungsi sama. Hanya saja yang membedakan untuk pompa power chip itu aplikasinya lebih banyak ke unit yang kecil. Kemudian untuk Power Ranger itu lebih banyak ke unit yang besar dengan jumlah lubrikasi poin yang banyak dan hose length yang lebih panjang. Kalau kita lihat di sini kita juga punya dua jenis tangki. Ini kita sebut sealed canister. Kenapa kita sebut sealed canister? Karena semua yang ada di sistem kanister ini, di sistem tangki ini tertutup. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada sebuah sistem. Ini kita sebutnya auto shut off valve. Fungsi auto shut off valve ini adalah saat user atau pengguna auto loop ini melakukan pengisian ke dalam tangki grease ini, maka secara automatically sistem pengisian itu akan mati seketika ketika grease mencapai level yang ditentukan saat pengisian. Di sini dilengkapi dengan auto shut off valve, kemudian ada filter, ada juga breather, ada juga safety relief valve. Lalu jenis tank yang kedua, kanister yang kedua, kita sebut dengan istilah unsealed. Ciri-ciri unsealed bisa dilihat di sini. Ini ada kopler pengisian dari unit, entah itu dari workshop atau dari unit truk dan sebagainya. Kemudian di sini ada overflow. Fungsi overflow di sini adalah membuang udara yang terjebak saat grease diisi dan naik ke permukaan atas. Dan kalau misalnya sang operator pengisian nggak sempat matikan, maka secara automatically grease yang ada terbuang lewat overflow ini. Ini perbedaan antara sealed canister dengan unsealed canister. Kemudian secara output, pompa ini juga berbeda. Pompa Power Ranger ini outputnya 2 kali lipat daripada power chip. Kita lihat di sini satu rangkaian sistem. Di sini ada injektor, kemudian di sini ada simulasi bearing, lubrikasi poin, kemudian di sini ada controller. Fungsi controller di sini adalah mengatur sistem kerja auto loop system itu sendiri. Fungsi injektor, di sini kita lihat injektor mendapat supply grease dari pompa, fungsinya mendistribusikan grease ke loop point yang ada. Saat ini untuk injektor sistem kita punya 5 jenis injektor. Ini kita sebut dengan ELG injektor. Kemudian yang ini kita sebut dengan ELV, EL1, LBH, ELV XL. Setiap injektor fungsinya sama. Yang membedakan adalah outputnya. Semua cara kerja injektor sama. Di sini ada 2 pompa. Kita akan coba mulai dari power chip. Bagaimana pompa ini bekerja? Bagaimana sistem auto loop system ini bekerja? Oke, yang pertama, di sini ada controller. Controller ini mendapat supply power itu dari unit, dari kendaraan. Umumnya kita pasang pada posisi on, bukan pada posisi
standby. Artinya saat operator on kendaraan kemudian melakukan starting, maka secara automatically sistem auto loop akan bekerja sesuai dengan settingan controller yang ada. Di sini terdapat beberapa settingan. Settingannya antara lain, pertama untuk mengatur pause time. Pause time adalah waktu istirahatnya pompa. Kemudian pressure time. Pressure time ini adalah waktu kerja pompa. Lalu ada cycle time. Cycle time ini mengatur stroke pada pompa. Pada saat normal, controller beristirahat. Kemudian setelah tiba habis masa pause time-nya, maka controller melakukan aktivasi. Di sini ada three-way solenoid valve. Oli dari kendaraan, dari mesin itu mengalir menuju ke three-way solenoid valve. Saat three-way solenoid valve bekerja, maka saluran input yang ada terbuka dan mengalirkan oil menuju ke fan valve dan juga ke pompa. Oke, secara bersamaan. Jadi saat three-way bekerja, secara automatically manifold yang ada menerima tekanan oli, fan valve juga menerima tekanan oli. Kemudian oli yang masuk ke dalam pompa, manifold pompa itu akan melewati reducing valve. Fungsi reducing valve di sini mengatur tekanan oli yang masuk. Jadi kalau kita ketahui tekanan oli yang masuk dari unit itu bervariasi tergantung dari jenis unitnya, tergantung dari sumber komponennya. Setelah oli diatur sesuai dengan spek yang ada, maka oli akan melewati manifold ini menuju ke fan valve dan juga menuju ke four-way valve. Di sini ada four-way valve. Fungsi four-way valve di sini atau reciprocating di sini itu membuat gerakan piston naik dan turun. Ya, seperti itu. Naik turunnya piston yang ada itu akan membuat leg di bawah, di dalam atau di sini itu mengangkat naik grease yang ada sehingga keluar menuju output pompa di sini, lalu menuju fan valve, keluar melewati jalur yang ada, melewati pressure switch dan menuju injektor. Tekanan grease dari pompa membuat injektor bekerja, mengeluarkan grease yang ada pada injektor menuju ke masing-masing lubrikasi point. Setelah tekanan grease mencapai titik yang sudah diatur pada pressure switch di sini, mencapai tekanan batasannya, maka pressure switch itu akan merespon dan memberikan sinyal ke timer controller agar mematikan three-way solenoid dan four-way solenoid yang ada. Matinya three-way solenoid dan four-way solenoid membuat piston pada fan valve ini bebas, bergerak bebas naik ke atas, sehingga sisa tekanan yang ada pada injektor itu balik menuju ke tangki grease melalui jalur return, pengembalian yang ada di sini. Kemudian controller beristirahat kembali. Tekanan grease yang direkomendasikan adalah maksimal 3000 psi, sehingga di pressure switch juga kita setting maksimal di angka 3000 psi. Tapi settingan maksimum ini juga bergantung dari panjangnya mainline yang ada. Karena apa? Karena setiap hose semakin panjang atau semakin kecil diameternya, maka drop pressure-nya semakin tinggi. Drop pressure yang semakin tinggi membuat rilis balik grease setelah injektor bekerja itu sulit kembali ke pompa. Itulah kenapa nanti kita akan buatkan beberapa
aturan yang baku tentang berapa panjang main line ini, berapa panjang feed line ini, dan sebagainya. Pada injektor di sini kita lihat di sini terdapat juga adjustment. Adjustment di sini fungsinya adalah mengatur besar kecilnya output yang ada pada injektor. Pompa yang satunya Power Ranger sama persis cara kerjanya. Jadi setiap pompa pada auto loop system, single line parallel system itu sudah pasti dilengkapi dengan timer, controller, kemudian dilengkapi dengan injektor sebagai distributor grease-nya, ada three-way solenoid valve, ada pompa dengan reciprocating-nya yang mengatur naik turunnya piston atau mengatur stroke piston, kemudian ada fan valve yang fungsinya merilis tekanan yang ada, pressure switch yang membatasi tekanan. Ingat, pressure switch bukan mengatur tinggi rendahnya tekanan grease, tapi membatasi. Karena tinggi rendahnya grease itu diatur sama rasio pompa itu sendiri. Kemudian di sini ada safety unloader atau safety relief valve. Safety relief valve ini merupakan pengaman. Jadi manakala tekanan grease mencapai titik 4000 atau 4500, maka grease akan keluar lewat lubang kecil yang ada di sini. Itu seperti itu. Cukup demikian. Ini Mas ya. Ini berulang-ulang. Bagian yang harus dihafal adalah bagian sistem